Ibu Saudara kasih dalam Kristus, pada kesempatan yang diberkati Tuhan ini kita akan kembali membahas satu topik di dalam kehidupan ini, yaitu kami beri judul tidak ada jalan pintas untuk mengalami janji Tuhan. Dan pada kesempatan yang indah ini bersama saya ada Bapak Pendeta Yoas. Shalom Pak. Shalom Pak Him. Dan juga Bapak Pendeta Musa. Shalom. Pak Shalom. Musa. Gimana kabarnya? Luar biasa. Makin berseri-seri ya. Haleluya. Nah, topik tidak ada jalan pintas itu satu topik yang menarik karena kita ada di budaya serba yang maunya jalur cepat aja gitu. Maunya kita mau makan dengan mie instan, kita mau segala sesuatu lebih cepat, ya. Itu udah jadi budaya. Nah, tetapi seringkali kita nggak sadar bahwa kehidupan itu tidak bisa seperti itu gitu. Tidak bisa seperti itu, tidak bisa semua, tidak segala kehidupan bisa dibuat jalan pintas. Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita kenal orang yang bernama tokoh di Alkitab bernama Abraham, bernama Yusuf, bernama Musa, bernama Daud, dan banyak tokoh-tokoh lain. Dan mereka orang-orang yang menerima janji Tuhan, dan mereka hidup di dalam semua itu, tetapi mereka butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa mengalami akan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka, janji yang menjadi kenyataan. Nah dalam semua itu, sebagai contoh misalnya kita lihat Yusuf gitu ya. Yusuf itu kan ketika usia 17 tahun ya, bahwa dia mendapat mimpi bahwa dia akan menjadi, padahal dia anak yang boleh bilang salah satu yang paling bungsu, yang paling kecil daripada keluarga Yakub itu sendiri, dan bahwa dia akan menjadi pemimpin daripada seluruh saudara-saudaranya. Namun yang terjadi nggak seperti itu. Yang terjadi dia bukan jadi pemimpin, malah dibenci saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, dan juga dijual jadi budak, masuk penjara. Baru setelah lewat waktu 17 tahun kalau tidak salah ya, 17 tahun baru dia bisa mengalami bahwa Tuhan permuliakan menjadi tangan kanan daripada Firaun, dan akhirnya betul-betul menjadi ditaruh lebih tinggi daripada semua saudara-saudara Yusuf yang lain. Demikian juga Musa pasti jelas bukan Musa yang ini gitu ya, Musa di dalam perjanjian dalam Alkitab gitu ya. Bagaimana Musa itu dari kecil, dia orang tuanya udah tahu bahwa dia dikhususkan oleh Tuhan untuk membawa kebebasan bagi bangsa Ibrani yang satu mengalami perbudakan sudah ratusan tahun, dan dia dibesarkan ada usaha pembunuhan dan lain sebagainya. Dia dibesarkan di istana Firaun, dan usia 40 dia berusaha untuk membela, namun gagal, dan akhirnya dia harus pergi ke tanah Midian 40 tahun, dan baru di usia 80 tahun saudara, Musa baru usia 80 tahun, di usia ketika di zaman kita mungkin sudah terlalu tua, tetapi Musa baru memulai pelayanannya. Dan dia dipakai Tuhan, akhirnya bukan satu karya yang kecil, 600-an ribu orang dewasa daripada bangsa Israel, belum termasuk wanita dan anak-anak, dibawa keluar, dibebaskan dari 430 tahun perbudakan yang terjadi. Dan itu satu karya yang luar biasa. Tetapi sekali lagi ada waktu yang panjang yang harus dialami oleh Musa. Jadi singkat kata, ada satu hal bahwa kehidupan itu, apa yang kita pahami itu seringkali tidak bisa terjadi seperti membalik telapak tangan gitu ya. Pasti kayak di sini juga Pak Yoas, waktu Bapak masuk ke daerah Jember, atau Pak Musa yang saya tahu juga bukan asli Lumajang ya Pak ya, masuk ke daerah Lumajang seperti itu pasti di bawah tuntunan Tuhan, tapi nggak semua langsung berjalan dengan mulus ya. Mungkin Pak Yoas bisa share sedikit dengan singkat gitu Pak, tentang jalan pintas yang orang seringkali berpikir bahwa itu ada gitu. Nah, baik Pak Him dan saudara-saudara. Nah, waktu saya diutus Tuhan untuk ke daerah Tanggul, Jember, itu daerah kecamatan, daerah desa, yang malahan kalau di peta itu tidak ada nama Tanggul. Nah, dan Tuhan mengutus saya ke sana itu untuk mendirikan sebuah jemaat. Dan memang seperti apa yang disampaikan Pak Him tadi, ya, untuk
mengalami janji-janji Tuhan atau berdirinya jemaat di desa ini memang tidak mudah ya, dalam arti ya tidak dengan jalan pintas, jadi nggak ada. Jadi saya juga bisa katakan bahwa nggak ada namanya kamus jalan pintas, itu nggak ada dalam kehidupan itu dalam ya. kehidupan itu. Saya ingat betul, saya mulai dari 7 orang ya, dengan penuh pergumulan ya, cucuran air mata, lalu ada banyak tantangan-tantangan dari orang-orang luar, karena di daerah kami ini mayoritas orang Madura. Mereka yang tidak senang dengan kekristenan mengancam, mau membunuh ya. Lalu beberapa kali kami harus pindah dari rumah ke rumah karena belum memiliki gedung gereja ya, karena mereka tidak setuju, kami dilempari batu, lalu pindah lagi, sampai 4 kali kami pindah. Dan ini sebuah proses yang memang saya harus jalani. Jadi saya tahu betul, tapi waktu itu ya saya menerimanya nggak mudah. Jadi ada sebuah harga yang saya harus bayar dengan keluarga. Nah lalu mulailah dalam proses itu yang saya jalani, saya responi bahwa ini memang jalan yang Tuhan tentukan untuk mencapai atau mengalami janji itu. Ya akhirnya saya melihat ya mulai ya jemaat itu bertambah dan akhirnya terbentuklah sebuah jemaat di sana ya, dan akhirnya juga ya kita bisa melihat ada sebuah gedung gereja, ada jemaat yang semakin bertumbuh. Nah yang saya rasakan sesuai yang tadi Pak En sampaikan, memang tidak dengan jalan pintas, jadi memang ada proses. Dan proses yang paling berat saya alami adalah waktu tahun 2004 gereja itu mau dibakar ya, dan itu sudah berita itu seluruh Tanggul dan di luar Tanggul Kabupaten Jember, sampai waktu itu dikatakan bahwa ya Jumat kelabu untuk kota Tanggul, karena memang sudah tahu semua, sampai polisi juga menjaga. Tapi kami lalui dengan doa, dengan tabah proses itu, dan akhirnya Tuhan lalukan ya, rencana pembakaran tidak jadi, dan akhirnya sekarang ini terbangun sebuah gereja yang cukup diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan ya, Itu yang saya alami. Jadi memang kalau dengar cerita seperti itu, seringkali kalau kita, pasti janji Tuhan tuh membuat kita bersuka cita ya. Dan engkau akan jadi kepala dan bukan ekor, engkau akan naik dan bukan turun, aku akan permuliakan engkau. Seringkali kan banyak orang tuh akan merasa terangkat tinggi dengan ketika janji itu kita terima. Tetapi seringkali banyak juga orang terhempas ke bawah ketika menghadapi kenyataan bahwa kenyataan jauh daripada apa yang atau saya katakan kenyataan belum terjadi seperti yang diharapkan. Ya, bangsa Israel juga begini, saudara. Dalam Keluaran 13 saya bacakan satu bagian firman Tuhan, yang mereka itu saat itu mereka kan punya mimpi itu untuk keluar dari perbudakan, dan mereka mau memiliki tanah sendiri, mau jadi tuan lah atas diri sendiri di tanah yang dijanjikan Tuhan, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka. Wow, mereka berapi-api, mereka keluar dari tanah Mesir, tetapi mereka kaget ketika Tuhan membawa mereka berputar-putar. Saya bacakan firman Tuhan. Ya, Keluaran 13 ayat 17 dan 18 dikatakan, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, jadi memang banyak hal kita juga nggak memahami. Sekali lagi dengan budaya yang serba kita mau singkat, kita banyak mengalami, banyak dibuat jalan tol, potongan-potongan yang membuat hidup sepertinya fasilitas lebih nyaman. Nah, tapi kembali kepada kehidupan yang hakiki, proses tidak bisa dipersingkat gitu ya. Kita pahami seperti itu. Nah, untuk bisa memahami semua itu,
ya, kita mau ada satu bagian firman Tuhan yang kita mau baca, ya. Mungkin Pak Musa bisa membacakan dalam Roma 8 ayat 30, Pak Musa. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca barusan Roma 8 ayat 30 itu, ada beberapa hal yang satu, cara Tuhan menangani kehidupan kita. Cara Tuhan menangani kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mengatur kehidupan kita, menjadikan kehidupan kita yang seperti Tuhan Yesus katakan, aku datang untuk memberikan engkau hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Itu pasti janji Tuhan ya. Dan di sini dikatakan bahwa mereka ditentukan dari semula. Ada 4 hal di sini ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka dipanggil juga dibenarkan, dan akhirnya dipermuliakan. 4 hal yang mungkin kita akan bahas. Yang pertama, ditentukan. Seperti yang saya katakan begini, Bapak Ibu saudara kasih. Saya percaya juga gitu ya, Pak Musa ya, setiap kita semua manusia lahir bukan tangan dengan tangan kosong ya Pak ya. Kita lahir, manusia itu lahir, kita sering berpikir kita lahir tidak membawa apa-apa, kita tidak bawa tangan kita kosong. Betul tangan kita kosong, betul kita tidak bisa punya apa-apa, tetapi sesungguhnya di dalam kehidupan kita membawa rencana Tuhan. Ya, dalam firman Tuhan dalam Mazmur 139 dikatakan bahwa bagaimana Tuhan menciptakan kita dengan dahsyat dan ajaib. Ya, Mazmur 139 agak lengket sedikit Alkitabnya karena Alkitab untuk rekaman jadi masih susah ya. Puji Tuhan terbuka juga ya. Mazmur 139 dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Dan dikatakan, kalau dikatakan ya, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-harinya akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi bahwa kehidupan kita semua itu sesungguhnya sudah ditentukan dari semula. Ya, ditentukan. Tuhan sudah menentukan setiap kita semua. Saya percaya ditentukan, Pak Musa ditentukan dengan dahsyat dan ajaib, Pak Yoas juga, saya dan pemirsa juga, dan semua kita rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Dahsyat kita sudah ditentukan seperti itu. Itu ketentuan Tuhan secara umum. Pasti ada juga ketentuan-ketentuan Tuhan secara mikro, secara pribadi, personal, ya, yang bagi setiap kita punya janji-janji Tuhan. Abraham dipakai dengan tujuan secara khusus oleh Tuhan. Demikian juga Yusuf, demikian juga Musa, demikian juga Daud, dan demikian tokoh-tokoh lain, Gideon dan lain sebagainya. Punya kekhususan-kekhususan tertentu yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan mereka. Nah, kenapa Tuhan menaruhkan semua itu? Saya percaya karena ada satu beban yang ingin Tuhan satu beban Tuhan, tanggung jawab daripada yang Tuhan inginkan dari kita, untuk kita ambil beban untuk menjadi rekan sekerja Tuhan di muka bumi untuk melayani umat manusia supaya manusia mengenal akan Tuhan. Di samping itu kita juga mengalami janji Tuhan ya Pak ya. Nah, yang pertama dari intisari daripada Roma pasal ke-8 ayat 30 ditentukan ya. Mereka ditentukan dari semula. Ya, saudara dan saya pribadi, lepas dari Pak Yoas, Pak Musa, kita semua pribadi, setiap pribadi sudah ditentukan dari semula. Kenapa? Amin. Karena Mazmur 139 ya dikatakan bahwa aku bersyukur kepadamu dalam ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi paling bawah. Perhatikan ini, ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi
dari ayat yang kita percaya ini firman Tuhan, kita pahami bahwa bahkan hari-hari di depan kita, sesungguhnya Tuhan sudah jauh-jauh hari menulis itu dalam kitab Tuhan. Jadi kalau kita pahami, orang sering berpikir kita lahir kita tidak bawa apa-apa, ya. Kita lahir kita tidak bawa apa-apa. Saya pikir dengan kebenaran firman ini ada sedikit ketidakakuratan, karena betul kita tidak bawa uang, kita tidak bawa harta, kita tidak bawa kebendaan, tetapi kita membawa rencana Tuhan. Kita membawa planning Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang ketika Tuhan merancang kita di dalam kandungan ibu kita, Dia sudah di benak Tuhan, sudah memikirkan tentang apa yang kita akan jadi, apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan ingin menjadikan kita misalnya seorang insinyur, Dia sudah meletakkan dasar-dasar itu dalam kehidupan kita ketika kita dibentuk. Itu yang kita percaya. Nah, itu ketentuan Tuhan. Nah, untuk itu saya katakan bahwa kenapa Tuhan tentukan seperti itu? Karena Tuhan tahu bahwa dalam kehidupan itu banyak hal ada dalam zaman kita, ya, ada banyak hal yang harus ditangani kehidupan, dan Dia juga sebagai hamba Tuhan, dia membutuhkan orang-orang yang mau mengambil tanggung jawab untuk membawa umat manusia untuk mengenal akan penciptanya, mengenal Tuhan yang benar, dan lain sebagainya. Demikian juga Tuhan juga tahu kebutuhan kita, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan di masa-masa mendatang. Nah, karena itu Tuhan taruh rancangannya dalam kehidupan kita, ketentuan Tuhan. Dan secara umum pasti kita semua percaya bahwa Tuhan menentukan kita menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi lebih daripada pemenang, naik dan bukan turun. Ya. Untuk itu yang perlu kita pahami, bahwa Tuhan merancang sejak awal, dan ada dalam session-session berikut kita akan memahami bagaimana kita bisa mengetahui itu semua. Nah, hal yang kedua, bahwa ketentuan itu bukan segala-galanya, saudara. Ketentuan itu membutuhkan satu ketika Tuhan menentukan itu, pada waktu berikutnya Dia akan memanggil orang-orang yang sudah ditentukan untuk mengambil tanggung jawab. Nah, untuk bisa menerima panggilan daripada Tuhan itu butuh respon. Nah, pada poin ini saya ingin Pak Musa yang punya kesaksian kehidupan bagaimana meresponi panggilan Tuhan bisa bercerita tentang kita, ya. Silakan Pak Musa. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya akan membagi berkat bagaimana panggilan Tuhan itu mendapat bahagian besar di dalam respon diri saya. Yang pertama adalah ketika saya mengenal kekristenan, saya belum memahami tentang ketentuan Tuhan, tentang panggilan, tentang pembenaran secara konkret. Tapi pada waktu itu yang jelas saya menyadari bahwa diri saya bukanlah seorang yang beriman, bukan seorang Kristen. Nah, ketika saya menjadi seorang percaya dan saya mendapat peneguhan tentang panggilan Tuhan, bukan sekedar menjadi orang percaya, tetapi ada peneguhan pernyataan dari hamba-hamba Tuhan yang pada waktu itu menggembalakan saya, mementoring saya bahwa saya akan dipanggil menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar jemaat. Tetapi saya dipanggil untuk menjadi pelayan dari jemaat itu sendiri. Dipanggil untuk menjadi pemberita Injil itu sendiri. Makanya ketika saya diteguhkan oleh beberapa hamba Tuhan tentang panggilan itu, dengan diberitahu bahwa ketika saya harus memutuskan meresponi sebuah panggilan, itu sudah diberitahu beberapa konsekuensi dari sebuah panggilan itu sendiri. Maka pada tahun 1978 saya merespon panggilan itu. Dan hingga hari ini saya ada dalam panggilan itu. Yang ingin saya sampaikan kepada semua kita yang berbahagia yang mendengar pembicaraan kami adalah
ketika Tuhan sudah menentukan kepada kita, maka memang Tuhan memanggil dan itu dibutuhkan respon dari kita. Sehingga satu kali saya pernah menghidupi satu ayat dari Yesaya, ketika Tuhan bertanya, siapa yang mau aku utus? Maka Yesaya menyediakan diri, merespon panggilan itu dengan berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Dan respon itulah yang membawa Yesaya menjadi berkat dan mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Dan itu juga yang saya rindu terjadi atas hidup saya, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara yang mendengar pembicaraan kami mendapatkan bahagian, merespon panggilan Tuhan untuk mengalami janji Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Demikian Pak Pendeta. Nah, puji Tuhan saudara, kita lihat bahwa kesaksian daripada Pak Musa, dan satu hal kita sepaham kali Pak ya, bahwa kalau seberapa hebat pun ketentuan Tuhan, mau dijadikan seberapa tinggi, seberapa besar, kalau kita memberikan respon yang salah, nggak akan jadi apa-apa ya. Kalau kita nggak memberikan respon yang tepat kepada Tuhan itu sendiri. Nah, karena itu kita butuh mesti memahami dan jangan sampai mengabaikan ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan meminta kita. Karena itu satu hal yang penting adalah kita mesti siap sedia untuk bisa mengambil tanggung jawab. Ada satu cerita Pak Musa dan Pak Yoas, ketika di zaman hakim-hakim Deborah itu ya, ada peperangan dengan Sisera dan lain sebagainya, dan Tuhan menentukan bahwa Balak untuk memimpin pasukan, tetapi Balak menolak mengambil beban itu, mengambil tanggung jawab itu. Sehingga apa yang terjadi bahwa akhirnya kehormatan itu ya, saya merasa bahwa awalnya Tuhan, walaupun tidak ditulis dalam Alkitab, awalnya Tuhan menyediakan sesuatu yang besar buat Balak. Namun Balak menolak mengambil tanggung jawab, dia merasa cukup nyaman berada di balik dengan Deborah. Dan akhirnya seorang perempuan, istri Yael, yang dipermuliakan Tuhan untuk membunuh Sisera. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, gini, saudara, seringkali kita bisa sepertinya bisa mengabaikan panggilan-panggilan. Banyak orang cuma melihat ketika menerima janji Tuhan, melihat hal-hal yang kenyamanan, penghormatan dan lain sebagainya, tapi mengabaikan tanggung jawab, beban untuk bisa berjalan setahap demi setahap untuk bisa memahami panggilan Tuhan. Mungkin kita seringkali juga mesti melihat satu paradigma gini, mengambil tanggung jawab gitu. Mengambil tanggung jawab itu adalah bagian daripada meresponi akan panggilan Tuhan. Namun orang sering berpikir ini, kerja lagi, ya, beban lagi. Padahal paradigmanya tugas itu beban atau kesempatan untuk bisa dipermuliakan Tuhan. Nah, itu bagian daripada respon yang benar. Karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, perlu kita punya respon yang benar terhadap apa yang datang dalam kehidupan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita ngerti itu dari Tuhan atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, lebih lanjut lagi pada tahapan yang ketiga, ini cukup besar. Dikatakan bahwa mereka yang ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka dipanggilnya, mereka juga dibenarkan. Kata-kata dibenarkan ada banyak terjemahan ya, tetapi yang kita pahami dalam semua yang kita jalani juga, bahwa dibenarkan juga berbicara tentang di satu pribadi untuk bisa, nggak mungkin seorang anak dikasih beban tanggung jawab untuk tanggung jawab orang dewasa, betul ya? Untuk kemuliaan untuk orang dewasa nggak mungkin ditaruh kepada anak-anak. Nah, usia berjalan dengan otomatis. Kita nggak ngapa-ngapain pun usia kita bertambah, tapi kedewasaan tidak. Kekuatan, kemampuan untuk mengambil tanggung jawab, untuk bisa aku mau jadi pemenang, itu kemampuan untuk jadi pemenang pun tidak datang dengan sendirinya. Walaupun kita udah ditentukan jadi pemenang, nggak dengan sendirinya kita jadi pemenang.
kita harus mau jadi seperti tanah liat di tangan penjunan, di tangan Tuhan, dan Tuhan akan membentuk sehingga pada waktunya kelak seperti kita lihat Musa, kita lihat Yusuf, kita lihat akhirnya siap dan tidak jatuh di akhir dalam menanggung jalan itu. Apakah kira-kira Pak Yowas bisa setuju bahwa kok dipecat, diperas begitu? Iya, saya setuju sekali karena saya juga punya pengalaman seperti itu. Gitu ya. Jadi Walaupun nggak enak ya Pak ya? nggak enak, jadi memang itu seperti tanah yang diproses untuk menjadi sebuah penjunan gitu. Dia harus diinjak-injak. Pasti banyak tangis, air mata betul, gitu ya. gitu. Jadi itu memang harus dialami. Kalau Pak Musa sendiri apa pernah juga, saya merasa sih semua orang mengalami Pak ya. Kalau Pak Musa Iya. sendiri Jadi dalam perjalanan menanggapi panggilan Tuhan dan masuk di dalam pembenaran itu, artinya dibenarkan. Ternyata dibenarkan itu apa yang menjadi pengalaman hidup saya, secara kebenaran firman kita sudah benar. Tetapi karena anugerah, tetapi dalam proses perjalanan hidup memang ada banyak hal yang harus kita sangkal, harus kita tanggalkan dari perjalanan hidup kita dari satu persatu. Ada banyak hal yang menyakitkan terjadi, memproses sehingga kebenaran itu menjadi sebuah kenyataan di dalam kehidupan saya sebagai seorang yang ditentukan, dipanggil dan dibenarkan. Ada harga yang harus saya bayar untuk saya hidup di dalam kebenaran yang sudah Tuhan karuniakan itu. Dan ini merupakan pengalaman hidup buat saya secara pribadi. Oleh karena itu, buat Bapak Ibu Saudara yang berkesempatan mendengar apa yang kami bicarakan, bahwa ditentukan, dipanggil, maka dibenarkan, bukan berarti kita berdiam diri tanpa membayar sesuatu. Tapi kita harus membayar harganya untuk kita mengalami masuk dalam sebuah kenyataan itu. Demikian, Pak. jadi memang hidup itu seringkali nggak cuma isinya tertawa, Ya. nggak cuma sekedar ucapan syukur, tapi seringkali juga ratap, tangis, air mata, Ya. tapi itu dinamika kehidupan ketika kita sudah lewati ke depan, kita nengok ke belakang, air mata pun juga nggak sia-sia. Ya. Nggak Itu sia-sia. bagian satu proses. Air mata di dalam kehendak Tuhan nggak sia-sia, saudara. Nah karena itu di sini saya mau jabarkan tentang dibenarkan. Yang pertama, pemahaman dibenarkan. Jadi kalau subpoint di buku pelajaran subpoint daripada poin ketiga, ya adalah dibersihkan. Saudara terkasih dalam Kristus, ya saudara dan saya, manusia lama kita, dalam manusia lama kita ada banyak hal-hal yang sesungguhnya menghambat untuk kita bisa maju, menghambat untuk kita bisa mengalami akan yang baik daripada Tuhan, mengalami janji Tuhan. Ya, orang misalnya kita punya karakter, contoh sederhana, kita punya karakter yang mungkin sedikit ceroboh dalam mengerjakan sesuatu gitu, sering sekali ceroboh, sehingga ceroboh itu sudah menjadi satu karakter. Coba tanya pada diri kita, apakah kita bisa mengerjakan perkara yang besar kalau ceroboh sudah menjadi sebuah budaya dalam kehidupan kita? Nah, untuk bisa jadi besar, pasti Tuhan harus akan buang ceroboh itu dari dalam. Kita harus mau dilatih, kita harus mau dibersihkan, kita harus mau bahwa melalui proses kecerobohan itu, mungkin lewat teguran orang, lewat penalti, lewat apa, kecerobohan itu harus keluar dari kehidupan kita, baru kita bisa menjadi pribadi yang besar, yang bisa mengerjakan tanggung jawab yang lebih besar. Bagaimana bisa dikerjakan tanggung jawab besar? Contohnya menerbangkan pesawat yang canggih dengan bawa ratusan jiwa orang, tapi kita ceroboh, gitu. Lupa tutup pintunya, terus terbang, itu nggak akan mungkin. Nah, karena itu hal-hal seperti itu, kecerobohan, ada mungkin karakter-karakter apa yang mungkin kita harus, itu tadi kecerobohan bagian sikap, mungkin hal-hal yang lain, ya. Mungkin dari kehidupan spiritual kita dan lain sebagainya. Tetapi jujur ya, kalau mau dikatakan, orang tuh nggak mudah diproses. Ya. Seringkali nggak dengan rela mau diproses gitu.
Bapak Ibu Saudara terkasih, nggak banyak orang mudah ditegur, nggak banyak orang mau dengan rela, oh saya salah, saya mau berubah nggak? Karena apa? Karena banyak orang mau mengalami apa ya, janji Tuhan di atas segala janji Tuhan yang baik, di atas kehidupan lama tanpa menanggalkan yang lama. Ada firman Tuhan yang mengatakan itu, saya akan bacakan dalam 2 Korintus pasal ke-5 dalam ayat kedua, dikatakan gini, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan kediaman surgawi di atas kediaman kita yang sekarang, ya. Kita rindu mengenakan berkat surgawi di atas kediaman sekarang, yaitu di atas hal-hal yang jasmani, yang duniawi, badani, dan lain sebagainya. Dan padahal bukan masalah, karena itu menghambat. Hal yang surgawi tidak akan pernah bisa masuk dalam kehidupan kita ketika yang lama belum keluar. Ya, nah karena itu, kenapa kita perlu dibersihkan? Kenapa kita perlu merelakan diri kita dan kita berkata, Tuhan, bentuk aku, jadikan aku indah. Karena kalau kita jatuh di dalam tangan Tuhan, kalau tangan Tuhan yang membentuk kita, jadinya pasti indah. Ya. Kalau tangan dunia yang meremuk kita, pasti hancur. Nah karena itu pilihan bagi kita. Kita boleh punya panggilan Tuhan, kita sudah meresponi, tapi teruskan. Biarkan, katakan pada Tuhan, Tuhan bentuk aku, jadikan aku indah, seperti yang kau kehendaki. Nah setelah itu, tahapan yang selanjutnya, Tuhan akan lakukan itu, dibersihkan, ya, dibersihkan, dan setelah itu ada hal harus diperlengkapi, diberikan, karena dalam kita melayani di dalam gereja, dalam kehidupan, kita juga perlu apa? Keahlian, kemampuan untuk bisa mengerjakan atau melayani banyak hal. Untuk kita bisa melayani banyak orang, kita juga mesti punya keahlian. Untuk bisa memberikan pendidikan pada orang lain, kita juga mesti punya pengetahuan, ya. Untuk bisa membuat orang pandai memainkan musik, kita juga mesti pandai untuk memainkan musik. Ada banyak hal. Firman Tuhan dalam Yoel pasal 3 dikatakan, tempaklah mata bacamu jadi pedang. Ya, sekali lagi, ketika Tuhan merancang kita dalam kandungan ibu kita, merancang dari awal dengan dahsyat dan ajaib, Tuhan sudah meletakkan kekuatan-kekuatan itu dalam kehidupan kita. Potensi itu sudah Tuhan letakkan dalam kehidupan kita. Cuman kita perlu temukan itu, kita perlu izinkan Tuhan reveal, mengeluarkan itu, dan mempertajam, sehingga bukan cuma sekedar jadi sikap biasa-biasa. Saudara, kita mungkin bersalaman, ada orang bisa berkata, ya salaman seperti biasa. Tapi ada orang bersalaman, saudara, orang bisa dipulihkan dengan, karena apa? Karena bukan cuma salamannya, bukan cuma bentuk luar, tetapi karena dia mau diperlengkapi dengan tujuan-tujuan ilahi di atas hal-hal sederhana seperti itu. Gitu. Nah, karena itu saudara perlu, karena itu setelah perlu apa dikatakan, perlu adanya orang yang mau jadi pakai luar biasa, harus ada mentoring, harus ada yang mau membimbing, yang dan khususnya kalau saya katakan gini, bukan cuma harus ada yang memimpin, tapi harus mau dipimpin, harus mau dibimbing, harus mau diajar gitu. Baru bisa jadi. Betul ya Pak Yos ya? Ya, tanpa itu ya kita sudah lihat banyak orang gini, sudah punya potensi luar biasa tapi nggak jadi apa-apa. Karena apa? Karena bangga dengan potensi. Karena dia cukup bangga dengan sampai situ, dan akhirnya cuma berhenti sampai situ doang, nggak jadi apa-apa. Gitu. Nah, setelah itu tahapan selanjutnya mesti dilatih. Dilatih tuh mesti ada orang yang bahasanya tuh kecorokin ke pelayanan, kecorokin dalam kehidupan gitu ya. Mesti dilatih. Nah, jebakan orang yang berpotensi adalah dia tidak mau terlalu lama-lama ada di bawah, mau cepat naik ke atas gitu. Nah, padahal latihan itu, saudara, kalau kita lihat tahu petinju gitu ya, petinju berapa menit sih dia bertanding? Paling 10 ronde kali 3 menit atau 12 ronde, 12 atau 10 ronde 3 saya. menit kali 12. 3 kali 12 ronde ya, tergantung tingkat kejuaraannya. Kalau total 12 kali 3, 30 dengan break 1 jam paling pertandingan.
Tapi berapa jam dia harus habiskan waktu-waktu Iya. latihan yang panjang. Mungkin bukan berapa jam, berapa bulan dia harus lakukan latihan-latihan itu semua. Nah, maka tidak dilatih. Betul ya? Dan akhirnya saya katakan begini saudara. Dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara kasih, ya, dibenarkan tuh perlu proses ini. Banyak orang memulai dengan luar biasa, ya, banyak orang memulai dengan hebat luar biasa, tetapi nggak sedikit juga mereka yang akhirnya gagal sampai akhir, dan sehingga kita seringkali terkagum-kagum orang yang bisa setia sampai akhir, ya, setia sampai akhir. Kenapa? Karena banyak orang melayani dalam hal hidup dalam rencana Tuhan, bukan cuma melayani ya Bapak ya, Pak Yos, Pak Musa, tapi hidup jadi orang Kristen, ya. Tetapi seringkali nggak bisa sampai ujung, ya. Ya. Kita lihat misalnya Saul kurang luar biasa, dipilih Tuhan dari raja, tetapi nggak bisa sampai akhir. Atau Demas ikut pelayanan dengan dengan Paulus maksud saya. Kalau dengan Tuhan Yesus Yudas ya. Tetapi kok nggak bisa sampai akhir gitu. Di ujung terus gagal, di ujung gagal. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, penting bahwa saya merenungkan begini Bapak Ibu. Ketika melihat pelajaran daripada Musa. Musa itu ketika usia 40, sudah saya yakin dia sudah diperlengkapi dengan luar biasa. Dia sudah juga dipersiapkan, ya. Dia juga dilatih. Tapi ada satu. Dia merasa punya visi untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari. Tetapi orang sering nggak tahu bahwa orang sering nggak menyadari antara visi dan ambisi itu beda tipis. Visi dan ambisi itu ada dalam diri kita. Visi itu dari Tuhan, ambisi itu dari dalam diri kita. Nah, pertanyaannya, yang mana yang Anda dan saya hidupi? Visi atau ambisi? Kita nggak pernah tahu. Bagaimana kita bisa tahu? Kita cuma bisa tahu kalau ketika itu yang Tuhan izinkan. Tuhan bawa Musa 40 tahun di tanah Midian. Kalau kita pahami, Musa jago bicara, Musa jago perang. Ketika usia 40 tahun, dia bunuh orang Mesir. Tapi dia masuk tanah Midian, 40 tahun kemudian, nggak jago bicara, gagap, suruh perang, nggak berani. Kenapa? Karena sekali proses yang Tuhan lakukan. Musa dikosongkan. Musa dikosongkan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus, dikosongkan. Dikosongkan bukan artinya kita terus nggak jadi siapa-siapa. Dikosongkan supaya rencana Tuhan yang jauh lebih besar, supaya pribadi Tuhan yang jauh lebih dahsyat itu masuk dalam diri kita, sehingga kita bisa berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Tapi sekali lagi, itu tidak mudah. Dibenarkan tidak mudah, ya, sangat tidak mudah, ya. Pasti dengan waktu-waktu perjalanan hidup pribadi, ya, pelayanan kita semua, dari Pak Yoas, Pak Musa, dan saya pribadi, nggak mudah, nggak mudah. Tapi saya cuma mau katakan pada Bapak Ibu Saudara kasih, itulah ya. Pada satu titik kehidupan, ketika sepertinya akhirnya kita mungkin dibawa kepada, serasa sepertinya habis, dibawa ke titik terendah. Ingat satu, saudara, kalau saudara berkata aku di titik terendah, artinya kalau Anda yakin itu titik terendah, itu hari esok bahwa besok kita akan naik ke tempat yang lebih tinggi. Amin. Ya, pikirkan tentang hal ini. Jangan nyerah. Di sini sih perlu respon yang tepat. Amen. Jangan nyerah. Daud 1 Samuel pasal 30 di Ziklag, dia mungkin mengalami dikosongkan betul habis. Ya, dikosongkan habis, dan ketika dia mau menyerah, cuma satu yang dia lakukan. Dia menguatkan kembali kepercayaannya kepada Tuhan. Dia menguatkan kembali kepercayaannya kepada Tuhan, dan apa yang terjadi dalam hitungan hari setelah 13-an tahun dia menanti, dia di situ, dia diangkat Tuhan jadi raja. Saya lagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus, ya betul ya Pak Yos, jadi bahwa ketekunan, kita butuh ketekunan, kita semua butuh bahwa
yang kita pegang tuh kita mesti yakin bahwa itu datang dari Tuhan. Ya. Kalau itu dari Tuhan, pegang erat-erat. Jangan pernah izinkan iblis mencuri mimpi yang dari Tuhan. Ya. Jangan pernah izinkan iblis mencuri janji daripada Tuhan. Ya. Dan dia berkata, nggak mungkin, dan lain sebagainya. Kalau Anda yakin itu dari Tuhan, pegang erat-erat. Pegang. Kalau Anda berkata, aku nggak kuat, cuma satu tempat kita berlari. Lari kepada Tuhan. Ya. Ya. Cari kekuatan pada Tuhan. Jangan cari pada manusia. Saul, dia cari lari kepada tukang tenung. Akhirnya apa? Habis kalian. Jangan pernah lari daripada semua itu. Ya. Dan akhir kata dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 30 dikatakan mereka juga dimuliakan. Ya. Mereka juga dimuliakan. Ya. Amin. Siapa yang dimuliakan? Orang-orang yang setia sampai akhir. Orang-orang yang mau terus. Haleluya. Saya katakan bertekun, bertekun, bertekun. Saya percaya hidup jalan yang kita jalani juga masih ada ruangan yang besar yang masih kita akan lihat ya Pak Yos Ya, ya, Pak amin. Musa juga ya. Amin. Betul. Di Lumajang juga pasti akan ada masih Ya. banyak. Amin. Bukan cuma Lumajang, mereka ini juga Ya. dipakai untuk banyak kota dan perkara-perkara besar. Masih ada banyak hal yang kita bisa lihat, Pak, yang kita lihat hari ini belum seberapa. Yang kita lihat mungkin masih baru terlalu kecil. Dan saya percaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus, sekali lagi tidak ada jalan pintas menuju janji Tuhan. Cuma satu, hampiri Tuhan, hampiri Tuhan. Jangan pernah lari kepada tawaran-tawaran jalan pintas. Amin. Itu cuma solusi sesaat. Kalau kita cari jalan Tuhan, mungkin harus berputar. Mungkin harus berputar, jalannya lebih jauh. Tapi satu, itu adalah solusi kekal buat kehidupan kita. Amin. Dan kita pasti akan dipermuliakan, kita akan pasti mengalami janji Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, kita akan mendapatkan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Makasih, Pak. Terima kasih. Haleluya.